izin waktunya sebentar nih Pak. Waalaikumsalam. Silakan. Nah, ini Pak kebetulan Bapak sedang tidak sibuk kan Pak? Yang sementara ini belum lagi. Ini Pak, saya ingin mewawancarai Bapak nih sebagai kepala sekolah terkait pengambilan keputusan Bapak sebagai kepala sekolah terhadap kasus-kasus yang terjadi di SDN 011 Ridana ini Pak. Ya, bisa lah. Oke, nah baik Pak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral selama Bapak menjadi kepala sekolah? Ya, selama jadi kepala sekolah ini, kalau kita ada kasus, ya kita lihat daripada kasusnya itu sendiri, kalau berkaitan dengan moral atau yang lainnya, ya. Nah, dengan adanya kasus tersebut, ya kita berusaha untuk menyelesaikan kasus tersebut dengan ya pendekatan-pendekatan dengan yang mempunyai kasus tersebut, sehingga kasus-kasus tersebut jangan sampai terulang lagi. Oke, baik Pak. Nah, selama ini bagaimana Bapak sebagai kepala sekolah menjalankan pengambilan keputusan di sekolah yang Bapak pimpin, gitu, terutama mungkin untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar nih ya Pak, gitu, atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, kalau kita melihat dari kasusnya, kalau ini dia sama-sama positif, tentu kalau dia untuk kepentingan bersama, untuk kebaikan bersama, ya nggak ada salahnya, ya kan? Namanya itu kebaikan, ya kan? Kecuali kalau dia itu bermuatan negatif, tentu mungkin, ya kan? Ya kita sama-sama mengingatkan, mungkin ini kurang, terutama untuk anak kita yang tingkat SD. Kalau dia baik ya mungkin bisa kita terapkan. Kalau dia memang bisa diterapkan untuk anak SD. Bagus. Nah, langkah-langkah atau prosedur seperti apa sih yang biasa Bapak lakukan selama ini? Prosedur untuk masalah ya. Iya Pak. Jadi untuk masalah itu ya mungkin kita tidak bisa menyelesaikan sendiri, atau harus kita menurut pendapat kita sendiri, nggak bisa. Kita mungkin aja warga sekolah, termasuk dewan gurunya, ya kan, mungkin termasuk melibatkan siswa itu sendiri, anak-anak itu sendiri, ya supaya kedepannya itu ya sama-sama nanti menjadi lebih baik. Tuh. Yang saya tanya lagi nih Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika ini? Ya kalau namanya kasus, ya kan, mungkin perlu penyelesaian masalah, ya kan, perlu diselesaikan. Ya, jangan sampai berlarut masalah tersebut. Tentu kita lihat dulu kasusnya ini, kasusnya apakah di lingkungan sekolah melibatkan anak, ya kan? Kalau dia melibatkan terutama anak, tentu mungkin penyelesaiannya itu ya mungkin perlu juga melibatkan daripada anak itu sendiri, kemudian dewan guru, kemudian juga termasuk orang tuanya, sehingga nanti permasalahan itu dapat sama-sama kita antisipasi. Jadi semua yang terkait ya Pak? Iya. Stakeholder yang ada di masyarakat, di sekolah. Jadi kita tidak hanya satu pihak saja, misalnya guru A saja, jadi semua guru.
ya oke ini permasalahan ini ya, jadi supaya nggak terulang lagi. Baik Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak rasa itu merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini Pak? Kasus-kasus ya yang menjadi tantangan ya terutama pada saat ini kan. Ya mungkin kalau dari kita mendidik anak ya kan, kita mengingatkan lah kepada guru-guru yang ada di sini ya, untuk kita semua lah, termasuk orang tua ya, sama-sama lah kita membimbing anak terutama dalam kegiatan belajarnya, karena tantangan yang kita hadapi sekarang ini banyak, sehingga anak ini dia mungkin kurang kemampuan daya pikirnya. Yang salah tahu penghambat mungkin ya dengan anak sering pertama bermain, yang kemudian yang sekarang ini rata-rata mungkin udah punya HP, ya kan? Iya benar. Jadi anak ini bolehlah main HP, ya kan? Tapi kalau dimakan dengan benar, kalau enggak dimakan dengan benar, ya ini akan merusak daripada anak itu sendiri ya. Ini perlu perhatian lah kita terhadap hal-hal tersebut, terutama kita di sekolah. Dia yang penting itu orang tua, harus dibatasi, jangan dibiarkan berjam-jam main HP, ya kan? Yang dimainkan mungkin tidak ada kaitannya dengan pembelajaran. Ini akan merusak daripada sendiri. Gitu. Benar ya Pak. Yang berarti ada peran orang tua yang sangat penting ya Pak. Nah, apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema ini Pak gitu? Apakah Bapak langsung mungkin menyelesaikan di tempat atau memiliki suatu jadwal untuk menyelesaikannya gitu? Apa langsung atau nanti dulu nih, ada waktu dulu, jeda dulu gitu? Kira-kira gimana Pak? Ya kalau memang ada kasus, ada satu kasus, ya memang seharusnya itu secepatnya diselesaikan, ya kan? Terhadap kasus tersebut, jangan sampai berlarut. Nah, kalau berlarut nanti, ya kan, ada suatu pemikiran, ya ini ada kasus, tetapi kok kasusnya ini dibiarkan saja. Tuh, jadi kalau ada cepat kita antisipasi. Kasusnya ringan atau berat. Ya kalau ringan kan mungkin kita langsung kita panggil, ya kan? Gitu. Kalau di berat melibatkan banyak pihak yang harus segera kita selesaikan, ya kan? Sehingga kalau dia berkaitan dengan anak ini dia nanti kalau bisa lagi kalau kasus ini berat bisa jadi momok, bisa kena misalnya bully ya, bully itu bisa kena mentalnya. Kita jangan sampai anak ini kalau kasusnya berat sampai berlarut jadi tekanan mental. Kita tidak mau seperti itu. Dan ini ya tetap kita di sekolah selalu mengingatkan. Jadi mungkin dalam kegiatan upacara bendera kan tuh banyak kita seluruhnya ada kan. Jadi kita mengingatkan. Jadi setiap saat bisa lah kita ingatkan, tidak bosan-bosan kita ingatkan untuk itu. Berarti sering diingatkan. Ya, sering diingatkan. Dan diselesaikan dengan cepat untuk masalahnya ringan. Cepat kita selesaikan, jangan berlarut. Ini akan menjadi beban mental nanti. Ini Pak, ada nggak seseorang atau faktor apa yang selama ini mungkin mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan kasus dilema ini Pak? Yang faktor yang memberikan dukungan untuk itu ya tentu di sini harus ada keterkaitan lah. Ya, jadi keterkaitan daripada Dewan Guru, kemudian juga daripada orang tua atau masyarakat sekitarnya. Tuh. Jadi semuanya harus saling mendukung. Jadi merupakan faktor yang memberikan
apa namanya dukungan untuk segala permasalahan, terutama di pendidikan khususnya SD. Kalau ada permasalahan ya kita harus merupakan faktor, termasuk gurunya, ya termasuk orang tua, atau dengan masyarakat sekitar. Oke Pak. Berarti semua ya Pak ya? Ya semua harus terlibat. Iya, Kalau nggak semua terlibat, ya ini nanti kan apa namanya akan timpang gitu kan. Sulit ya Pak? Nah, akan sulit. Ini harus, kalau namanya permasalahan, itu segala sesuatu harus mendukung untuk supaya tidak terjadi permasalahan. Nah, dari semua permasalahan yang tadi Bapak sampaikan gitu, pembelajaran apa yang Bapak petik dari pengalaman Bapak itu selama mengambil keputusan dilema etika ini, Pak? Kita yang dapat kita ambil hikmahnya, ya kan, setiap ada permasalahan tentu harus ada penyelesaian, ya kan. Nah, dari permasalahan kita kan harus belajar supaya bagaimana untuk kemudian hari itu tidak terjadi terulang kembali permasalahan yang sudah tuh. Jadi perlulah kita ini saling mengingatkan, terutama di lingkungan sekolah, keluarga sekolah. Baik Pak, terima kasih Pak atas waktunya gitu dan kesempatannya. Alhamdulillah saya sekarang mendapatkan banyak pengetahuan baru tentang bagaimana cara mengambil keputusan sebagai pemimpin gitu ya Pak ya. Gitu. Terima kasih banyak ya Pak ya. Ya, sama-sama. Kalau begitu saya undur diri Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu. Mohon izin untuk waktunya sebentar ya Bu. Waalaikumsalam, monggo silakan. Iya, sebelumnya minta maaf nih Bu, apakah Ibu sedang tidak sibuk? Alhamdulillah kebetulan hari ini waktu luang, tidak sibuk. Gini nih Bu, saya ingin mewawancarai Ibu sebagai kepala sekolah TK ya Bu. Iya. Nah, tentang pengambilan keputusan sebagai kepala sekolah terhadap kasus-kasus yang terjadi di sekolah Ibu yang saat ini pimpin gitu. Iya. Selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral yang selama Ibu menjadi kepala sekolah ini? Saya melihat dari sudut pandang moral dan hukum, apabila kasus tersebut melawan hukum, maka sudah tentu benar atau salah. Namun jika masih dikatakan benar lawan benar, masalah tersebut adalah dilema etika. Oke Bu. Nah, selama ini bagaimana Ibu sebagai kepala sekolah itu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah yang Ibu pimpin, terutama dalam kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama ini mengandung nilai kebajikan, Bu? Selama ini saya selalu mengidentifikasi kasus dari berbagai sudut pandang, kemudian menimbang secara matang mana yang paling benar, dan keputusan tersebut menguntungkan banyak orang, dalam arti kata tidak merugikan pihak yang lain. Oke Bu. Nah, langkah-langkah atau prosedur seperti apa sih yang Ibu lakukan selama ini? Langkah-langkah yang saya lakukan, pertama saya akan mencari titik penyebab permasalahan, kemudian menentukan siapa yang terlibat, menanyakan kepada orang-orang terdekat, berdiskusi dengan rekan kerja atau warga sekolah, membuat beberapa solusi keputusan, menimbang lagi dan lagi dari sudut pandang sebelum kita mengambil solusi atau mengambil keputusan. Berarti banyak ya Bu langkah yang Ibu lakukan nggak langsung gitu ya Bu. Ya. Nah, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika ini? Saya melakukan analisis kasus, kemudian menentukan solusinya sesuai dengan peraturan dan norma yang berlaku, mengedepankan kepentingan umum.
solusi tersebut harus bermanfaat bagi orang banyak tentunya, baik secara untuk sekarang dan jangka panjang. Baik Ibu. Nanti melihat dulu ya Bu bagaimana kasus Kita tersebut pertimbangkan dulu. gitu, dipertimbangkan gitu ya. Nah, hal-hal apa saja yang selama ini menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema yang Ibu hadapi? Tantangannya ya belum tentu semua warga sekolah langsung akan menyetujui apa yang kita putuskan. Dalam hal ini kalau misalnya kita menemukan hal tersebut, saya akan mengajak rekan-rekan kerja sekolah saya atau warga sekolah untuk duduk bareng, menentukan siapa yang terlibat, menanyakan orang-orang terdekat untuk mencari solusi, dan baru kami akan mengambil sebuah keputusan. Oke Bu, ada kira-kira seseorang atau faktor yang memudahkan atau membantu Ibu ini dalam mengambil keputusan gitu? Kalau untuk itu kan karena kami berada di bawah naungan desa, tentu kami akan melibatkan orang desa, terutama untuk bunda pautnya dalam kami mengambil keputusan. Berarti ada terkaitan dengan desa gitu ya? Tentu Bu, saja ya? karena kami di bawah naungan desa. Oke Bu. Nah, dari semua permasalahan yang tadi Ibu sampaikan gitu, pembelajaran apa sih yang kira-kira bisa Ibu petik dari pengalaman Ibu selama mengambil keputusan dilema etika ini? Pelajarannya ya insya Allah kita akan menjadi lebih bijaksana dalam mengambil sebuah keputusan, dalam menyelesaikan sebuah masalah, dan tentunya kita akan kerjasama kita dengan rekan kerja kita, dengan warga sekolah akan lebih erat lagi. Terima kasih banyak Bu atas waktu dan kesempatannya. Alhamdulillah saya sekarang mendapatkan banyak pengetahuan baru gitu ya Bu tentang bagaimana cara mengambil keputusan sebagai pemimpin gitu. Sama-sama, dan terima kasih juga udah berkenan berkunjung ke sekolah kami. Ya. Baik Bu, kalau begitu saya undur diri dulu ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.